ibadah online ya KFC. Tapi Kak Ola hari ini nggak sendirian loh. Kak Ola ditemanin sama siapa ya? Ivana sama Olin. Mana nih Ivana? Ayo Ivana sini. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Halo Kak Ola, halo Olin. Oh iya, hari ini kita mau ibadah online lagi. Udah siap belum untuk ibadah hari ini? Udah dong Kak. Iya, kalau gitu kita mau sapa teman-teman sama-sama ya. Kita mau bilang salam sama teman-teman, oke? Oke. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Yeay, teman-teman yang di rumah hari ini kita mulai ibadah lagi nih ya. Ayo adik-adik semuanya ya, kita mau fokus ibadah hari ini ya. Nah sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa ya supaya ibadah kita hari ini menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Ayo semua adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan, atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan adik-adik semuanya sepanjang 1 minggu yang lalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau bergembira ya Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kami mau mengagungkan nama Engkau ya Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan biarlah Tuhan Engkau berkenan atas ibadah kami, puji-pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati juga adik-adik yang ada di rumah, biar mereka juga boleh mengikuti ibadah ini dengan semangat, dengan sukacita, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Iva di rumah atau di sekolah punya sahabat yang setia banget gak? Punya dong Kak. Oh punya, sama Kak Ola juga punya. Tapi ngomong-ngomong nih, kita juga punya sahabat yang setia banget ya. Iva tahu gak namanya siapa? Tahu dong Kak. Dia gak pernah tinggalin kita loh. Waktu kita sedih, dia ada. Waktu kita susah, dia juga ada. Waktu kita sendirian, dia juga ada bareng-bareng kita. Siapa? Tahu nggak? Tahu dong Kak. Siapa? Namanya Yesus. Yeay, yuk kita ajak teman-teman yang di rumah ya. Kita mau angkat satu pujian, ada satu sobatku. Iva bisa ya? Iya, oke. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Yeah. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita mau katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Yeay, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu aku susah, waktuku sendirian,
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah fokus ya. Gak ada yang main-main lagi, gak ada yang bercanda. Ya kita mau belajar hormat sama Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Ya semuanya adik-adik yang di rumah juga ya ikut menyanyi sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama kita mau katakan lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi katakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Nah, sekarang teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar bertumbuh di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, semoga firman-Mu itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan kita bisa dihapuskan dosa-dosanya. Tuhan, berkatilah kami semua agar kami bisa dengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Apa kabar sudah seminggu kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Yang pasti kau hati percaya semua bersuka cita. Apalagi kita baru aja merayakan hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kemenangan buat kita semua karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup.
artinya bangkit, yaitu mati dan hidup kembali. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus disalib, kita juga nggak pernah melihat kubur Yesus yang kosong. Tapi kita mau belajar, kita mau percaya kalau Tuhan Yesus mati disalib untuk menebus dosa kita semua. Dan Tuhan Yesus juga sudah bangkit melawan kematian, melawan daripada dosa. Nah, kita semua sudah bebas karena darah Yesus. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya ya adik-adik. Nah, tapi ada satu murid Tuhan Yesus namanya Thomas. Dia itu tidak percaya awalnya. Dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu mati dan bangkit kembali. Karena apa ya? Aduh, waktu itu Thomas sangat sedih. Thomas ketakutan sekali karena dia melihat Tuhan Yesus idolanya mati disalib dan dikubur kembali. Dan saking ketakutannya Thomas sampai melupakan janji Tuhan Yesus kalau pada nanti di hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, adik-adik, apa kita seperti itu? Tidak ya, kita mau percaya walaupun kita tidak melihat, tidak seperti Thomas. Satu hari ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu ruangan, di satu rumah, mereka berkumpul mau berdoa bersama. Semua pintu, semua jendela ditutup rapat. Tidak ada yang bisa masuk karena mereka takut orang lain mendengar atau memata-matai mereka setelah kematian Tuhan Yesus, dan apalagi kuburnya Tuhan Yesus kosong. Jadi mereka selalu diintai. Akhirnya semua pintu, jendela, semuanya ditutup, dikunci rapat. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba tadinya mereka hanya 11 karena Thomas tidak ikut. Ada yang berbicara seperti ini adik-adik. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka semua kaget karena tahu-tahu ada seseorang yang hadir di tengah-tengah mereka. Tapi mereka mengetahui dan mengenal suara seperti itu. Mereka kenal, ya, itu adalah suara guru mereka, guru Yesus yang mereka kenal. Wah, mereka sukacita sekali adik-adik karena mereka benar-benar melihat ada guru mereka sudah bangkit dan hidup. Mereka juga melihat ada lubang tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyapa mereka dengan ucapan seperti tadi, damai sejahtera untuk kamu, untuk semua. Wah, mereka sukacita, mereka senang sekali. Akhirnya bisa melihat Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang berkuasa, bisa mengalahkan kematian. Nah, adik-adik, mereka bersukacita tidak berdiam aja sendiri. Mereka menceritakan kepada siapapun yang mereka temui, termasuk Thomas. Hai Thomas, katanya. Kata murid-murid bilang, Thomas, kemarin kami ketemu Yesus. Kemarin kami melihat benar guru Yesus sudah bangkit, sudah hidup. Tapi apa kata Thomas? Aku tidak percaya. Aku tidak yakin kalau guru Yesus sudah bangkit. Sebelum aku melihatnya sendiri, dan aku mau bukti. Kalau aku nanti melihat, aku mau bukti, dan aku mau lihat tangan yang berlubang paku. Dan juga aku akan mencucukkan jariku di lambung di mana ditusuk tombak. Wah, adik-adik, Thomas ini, dikasih taunya capek deh. Kalau kita pasti kesel. Ayo Thomas, udah dikasih tahu sama kita bahwa kita benar ketemu Tuhan Yesus. Thomas tidak percaya. Thomas hanya bilang, kalau aku sudah melihat bukti semuanya dan aku bisa melihat guru Yesus benar-benar hidup, dan aku akan mencocokkan tanganku di lambungnya, dan aku akan melihat
telapak tangan Tuhan Yesus yang tertusuk paku, baru aku percaya. Aduh adik-adik, kasihan ya Thomas. Thomas begitu sedih. Thomas begitu kehilangan idolanya yaitu Tuhan Yesus. Dipikir Thomas, Tuhan Yesus tidak bangkit lagi, tidak hidup lagi. Saking Thomas melupakan janji Tuhan. Nah adik-adik, 8 hari kemudian di saat pertama mereka berkumpul bersama, mereka bertemu lagi. Mereka berkumpul sekarang. Thomas ikut. Nah, apa Thomas mau ketemu Tuhan Yesus? Iya, Thomas mau sekali ketemu. Tapi dia harus melihat bukti dulu. Nah mereka berkumpul lagi semuanya di satu ruangan yang sama. Mereka kunci semua pintu. Mereka tutup semua jendela. Tidak ada yang bisa mendengar. Bahkan tidak bisa ada yang masuk. Apa yang terjadi adik-adik? Sama. Tuhan Yesus menyapa mereka lagi. Damai sejahtera buat kamu, katanya. Mereka melihat, hai ada guru Yesus. Mereka sukacita untuk kedua kalinya mereka didatangi, dipertemukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adik-adik sangat mengerti, sangat mengetahui apa yang dipikirkan Thomas. Tapi Tuhan Yesus tidak kesal seperti murid-muridnya. Sudah dinasehati Thomas, tapi Thomas tidak juga mengerti. Tuhan Yesus Allah yang baik, Allah yang panjang sabar. Lalu Tuhan Yesus panggil Thomas. Hai Thomas, tanya. Thomas masih diam adik-adik. Walaupun Thomas tahu itu siapa yang murid-murid yang lain bilang itu guru Yesus. Tapi Thomas masih diam. Lalu Tuhan Yesus bilang, hai Thomas, ulurkanlah tanganmu. Lihatlah, inilah tanganku, cocokkanlah jarimu ke dalam lubang tanganku dan lambungku, kata Tuhan Yesus. Asal setelah kau lihat ini dan kau saksikan, engkau baru percaya. Wah adik-adik, Thomas baru menyadari, ya benar, ini guru Yesus. Ya benar, ini guru Yesus yang sudah bangkit. Guru Yesus yang sudah hidup. Wah ya Thomas benar-benar sukacita. Dia benar-benar. Dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku, katanya. Wah adik-adik, disitulah Thomas baru menyadari bahwa kemarin dia lupa akan janji Tuhan. Nah setelah kejadian itu, Tuhan bilang, bersyukur jika kita percaya tanpa melihat. Ya, tidak seperti Thomas. Nah adik-adik, apa tadi kita sudah belajar tentang Thomas. Bagaimana adik-adik di rumah? Kita tidak boleh mencontoh seperti Thomas ya. Kita percaya Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, hidup kembali untuk menebus dosa kita. Dosa kita semua, dosa mama, papa, semua, oma, opa, kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah, kita juga harus menjadi anak Tuhan Yesus yang dengar-dengaran akan firman. Kita harus taat, harus mengingat setiap firman yang diajarkan. Ya, Tuhan Yesus sayang adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, Tuhan Yesus Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa sudah menyelamatkan kita, juru selamat yang hidup. Ya adik-adik, selesai cerita Kak Wati, kalian tetap percaya kalau Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Yuk, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa bersama, mengucap syukur akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan kami semua. Tuhan mau menebus dosa-dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh terbebas dari maut. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahwa kami percaya, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, aku ingin berdoa untuk negara Indonesia agar semakin maju dan semoga virus COVID-19 segera pergi dari Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan, berkati Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin agar sehat selalu. Dan aku juga mau berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Sylvia, dan untuk jemaat gereja kami. Tuhan, berkati gereja GPIA Al-Syaddai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, ibadah hari ini udah selesai. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Jam berapa, Audrey? Jam 9. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!